Azeta, Ata, Aulia, Asta Elia, Elza, Emma, Virus, Farina, Dani, sakit, Hanifah, Hasna, Herlin, Marsha Devi, Neisha, Mona, Muhammad Dimas, Nafisa, Naila Husna, Najwa Luna, Naya Akila, Naila Wardatul, Nur Herdiansyah, Rima, Rizka Ayu, Sandi, Wafa Fairus, Wafa Rafi, Yepi, Bintang. Ada beberapa teman kita yang izin dan sakit, kita doakan mudah-mudahan yang izin urusannya dilancarkan dan yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dikeluarkan terlebih dahulu alat tulis, bukunya dan lain sebagainya. Silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Dipersiapkan terlebih dahulu. Ya. Sekarang silakan berdiri semua. Kita akan seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pun
sudah melaksanakan zakat apa kalian? Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah dilaksanakan kapan ya? Kemudian zakat mal itu adalah tentang harta. Nanti esok kalau kalian sudah bekerja, sudah sesuai dengan nisabnya, maka kalian pun dibebankan wajib, yaitu wajib zakat. Nah, hari ini kita akan mempelajari ada nih kaitannya dengan zakat, masih tentang harta milik kita yang bagaimana pengelolaannya. Ibu akan tampilkan beberapa gambar, amati dulu, kemudian nanti silakan kalian berikan komentar ya tentang gambar yang akan ibu sajikan ini. Gambar pertama, boleh lihat tulisannya apanya? Sudah terlihat? Oke. Gambar kedua, ini siapa ini guru kita? Yani? Oke. Lalu gambar ketiga, siapa ini? Oke. Ini semua untuk gambarnya. Boleh dong berikan komentar kalian tentang gambar ini apa? Sedekah, memberi, terus hadiah, terus membantu, apa lagi? Apa? Oke, benar, semua yang kalian sebutkan benar. Ada yang ngomong wakaf, ada yang ngomong hibah, ada yang ngomong sedekah, ada yang ngomong hadiah. Nah, kalian berpikir nggak Islam itu mengatur nggak sih kayak gini? Atau nggak? Aktivitas yang kita lakukan ada nggak di Islam? Ada. Nah, ini materi kita minggu ini ada kaitannya dengan gambar yang kalian sebutkan tadi. Itu dikemas dalam materi yang namanya pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Yang kalian sebutkan tadi itu adalah pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Yang dipecah-pecah itu ada sedekah, ada hibah, ada hadiah, dan ada wakaf. Terus kemudian penting nggak sih kita itu mempelajari materi kita? Penting. Tujuan kita mempelajari materi yang kalian sebutkan tadi, pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian-pengertiannya tadi. Kemudian kalian bisa menjelaskan perbedaan-perbedaan. Kadang kita melihatnya sama tuh, tapi kita harus mampu menjelaskan perbedaannya. Kemudian setelah itu kalau ada terjadi resiko atau konflik di tengah masyarakat, kalian mampu nih merumuskan solusi secara prosedural untuk memecahkan resiko itu. Dan yang terakhir, kalian dapat merefleksikan dan menjelaskan nilai-nilai keikhlasan dan hikmah dari yang kita pelajari, terutama untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan yang pasti menghindari riya. Penting nggak belajar ini? Penting. Oleh karena itu, ibu harapkan kalian semangat terus dan fokus mempelajari ini. Dan yang terpenting, mari kita mulai sukses menjadi muslim yang tidak hanya pandai mencari harta, tetapi kita juga pandai membaginya dengan cara yang paling benar. Oke, kita mulai pembelajaran tentang materi ini. Pertama, ibu akan berikan video kepada kalian. Oke, disebar semua ya. Nanti kita akan masuk materi. Ini ibu berikan video terlebih dahulu, boleh disimak semuanya. Nah, Lita, kenapa kamu tidak jajan dengan teman-teman? Uang jajanku tertinggal di meja belajar dan aku tidak bisa jajan. Aku sangat takut sekali anjing sekarang. Ini kamu jajannya pakai aku tadi pagi udah sarapan. Wah, makasih ya Andi, kamu memang sangat baik kalau gitu. Aku jajan dulu ya Andi. Andi, kenapa harus bergerak? Kenapa tidak belajar dengan teman-teman? Kenapa aku Andi bisa belajar itu aja di kelas? Kami memang anak yang rajin Andi. Oh iya, jadi teknologi dan coklat ini buat Andi. Wah, makasih Ibu. Andi sangat suka sekali roti dan coklatnya. Iya Andi, ini sangat
Ini ayah bawa saya dulu buat kami sistem bersyukur. Wah, kebetulan ayah anak sekarang makan apa sih ayah? Ayah makan dulu. Yang jangan coba. Nyam 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 nyam. Akhirnya sekarang anak juga. Wah, alhamdulillah ya, sekarang anak sudah kenyang. Ali siap-siap kita ke toko sepeda. Ayah mau belikan Ali sepeda baru. Hore, akhirnya Ali beli sepeda baru. Ini buat Ali karena Ali sudah bersekolah setiap hari jalan kaki ke sekolah dan pasti ayah Ali juga punya sepedanya. Halo teman-teman, bagaimana yang menonton semua kontak kita tadi? Ingat ya teman-teman, jangan pernah takut untuk menyerang supaya kita sedekahkan karena Allah kelak akan melipat gandakan apa yang kita kita. Sampai jumpa teman-teman, sampai ketemu lagi. Sudah disimak tadi videonya? Menemukan beberapa kejadian? Apa saja yang ditemukan? Itu lewat video itu nanti ibu akan mencoba membagikan kalian lembar kerja peserta didik ya. Nanti di sini kan tadi sudah lihat tuh kalau kita melihat tindakannya, tetapi harapannya apa? Kalian bisa tuh menganalisis pengertian dari masing-masing. Kemudian kalian mencoba mencari perbedaannya dan kemudian mencari nih bagaimana prosesnya secara Islami. Ibu bagikan LKPD-nya. Ini anak-anak sudah duduk sesuai dengan kelompok yang kita bentuk kemarin sudah? Sudah.
Oke, didiskusikan ya. Oke, dibaca-baca, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Diskusikan. Nah. Diskusikan terlebih dahulu. Sudah dibaca-baca? Ada pertanyaan? Ya, boleh. Apa Bima? Ya. Iya, jadi kalian siapkan ya nanti untuk presentasi ya. Ya, untuk presentasi dan gitu ya. Siapkan dulu ya materinya. Ada lagi pertanyaan? Mana yang belum paham? Ya, silakan berdiskusi kembali. Jadi dibaca nih, dibaca. Terus kemudian nanti melengkapi dari skenario kasus yang disajikan, permasalahan yang kami angkat adalah ini. Bagaimana Pak Antoni memastikan wakafnya, begitu, ya? Jawab kali ini. Jadi nggak usah yang ini ya, ya. Dijawabkan bagaimana cara ininya ya, oke ya? Ya boleh. Iya, boleh digabung Al-Quran, hadisnya ya, ditemuin, boleh digabung ya, boleh digabung semuanya. Nanti presentasinya bisa kan maksud apa yang dipresentasikan? Nanti siapa perwakilannya kira-kira? Amel, siapa? Panina, boleh Panina. Tapi Panina, kamu kan ini nanti presentasi, kamu wakaf kan nanti maju dengan kelompok yang wakaf ya. Wakaf ada 2 kelompok. Nanti mereka itu tentang rukun wakaf semisal. Kalau kamu nanti menyampaikan, saya dari kelompok wakaf menyampaikan tentang potensi masalah yang kemudian timbul gitu ya. Judul besar kamu
nggak sesuai, jadi kayak apa ya, ya mungkin beberapa hal jadi kita harus analisis dulu apa yang tugas jadi sepeda motor lama yang jatuhnya tidak ada ketentuannya berapa banyaknya, berapa ininya diperboleh. Nah, tanya itu ya. Oh, sama-sama. Ya, ada lagi? Boleh, boleh. Nanti siapa yang mau kasih pasti?
resikonya, ini resikonya yang ditampilkan ya. Kamu cari resikonya ya. Gimana Aulia? Sudah siap sekali Aulia? Kelompoknya pengen? Enggak? Nih? Solusinya pastikan gunakan kelas untuk membantu. Lakukan hijab dan kabul dengan saksi. Lakukan hijab kabul juga dengan saksi. Misalnya tidak serahkan DPD tidak salah saya sudah menjelaskan penggunaan Bagaimana namanya tidak disalahgunakan, maka kamu cari solusinya ya. Bagaimana sedekah uang Pak Antoni ini nggak disalahgunakan ya. Oke. pembelian sepeda motor di kelas. Iya. Yang boleh yang menjawab dan presentasi boleh, atau nanti ketika teman-temannya membantu menjawab pertanyaan boleh ya. Nanti yang presentasi boleh, ketika ada temannya yang memberikan pertanyaan menjawab boleh, atau temannya membantu pun boleh. Oke ya. Temannya aja. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, diskusi lagi. 5 menit lagi ya. Diskusinya 5 menit lagi, dimatangkan lagi, dipersiapkan lagi. Oke, sambil dianalisis, sambil diberikan ini. Iya, ya, cari ya bagaimana prosesnya. Dioptimalkan ya di sini. Kalau memang nggak ada ini ketemu, tadi kan Vanina tanya materi di mana aja. Kalau di LKS sekiranya tidak ada, boleh nih cari di sini ya. Kalau di sini belum lengkap, ternyata boleh kalian menggunakan kita net dan lain sebagainya. Boleh seluas-luasnya kalian, sebanyak-banyaknya yang ada yang digunakan. Sudah? Ya nggak apa-apa. Stop, boleh ya kita stop diskusi. Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita boleh dulu sebelum kalian nanti kita beradu argumen lewat diskusi. Ibu mau nih biar badan-badan kita ini ada lentur, ada ini. Boleh berdiri semuanya, kita melakukan ice breathing dulu sebentar. Semangat pagi.
tentang wakaf yang akan membahas tentang kontensi, masalah, dan hikmah wakaf tanah. Dalam menyampaikan tentang wakaf, menjelaskan tentang rencana wakaf tanah untuk ruang belajarnya. Permasalahan utama yang akan saya bahas di sini adalah apa risiko jika tanah yang diwakafkan Pak Antoni untuk ruang belajar di Masjid Al-Hidayah bermasalah, misalnya masih ada sengketa atau tidak dikelola dengan baik, dan apa hikmah wakaf ini? Permasalahan utama yang kami angkat adalah bagaimana Pak Antoni memastikan wakaf tanah kecil miliknya untuk membangun ruang belajar tambahan di Masjid Al-Hidayah sah menurut fikih Islam dan yang bermanfaat jangka panjang tanpa resiko batal. Risiko yang kemungkinan terjadi, pertama, risiko sengketa kepemilikan. Jika tanah masih memiliki hutang atau sengketa waris, wakaf tidak sah karena harta harus sepenuhnya memiliki wakif. Ini bisa memicu konflik hukum seperti keluarga lain menuntut tanah sehingga ruang belajar tidak bisa dibangun. Yang kedua, risiko pengelolaan buruk. Jika nazir tidak amanah, misalnya menggunakan tanah untuk kepentingan pribadi, manfaat wakaf akan hilang dan pahala Pak Antoni terhenti. Ketiga, risiko dokumentasi kurang. Tanpa akad tertulis atau pendaftaran resmi, wakaf rawan disalahartikan sebagai milik pribadi, menyebabkan sengketa di masa depan. 4. Dampak pada masyarakat. Jika wakaf batal atau salah kelola, anak-anak kehilangan akses pendidikan agama, merugikan tujuan sosial wakaf. Wakaf didefinisikan sebagai pemberian harta yang manfaatnya terus mengalir untuk kepentingan umum, seperti pembangunan ruang belajar di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Untuk kasus Pak Antoni, wakaf tanah ini sah jika memenuhi syarat seperti harta pribadi karena tidak lagi memakai diri sepenuhnya bebas hutang atau sengketa, tujuan halal pendidikan agama, dan niat ikhlas tanpa riya. Rukun wakaf meliputi wakif. Pak Antoni sebagai pemberi mawquf tanah kecil miliknya, mawquf ilahi jamaah masjid dan anak-anak yang belajar, serta akad wakaf. Pernyataan pemberian, resiko batal terjadi jika tanah tidak pribadi atau akad tidak jelas, bagaimana ditegaskan dalam hadis Umar bin Khattab, hadis riwayat Bukhari, yang mewakafkan rumah untuk fakir miskin, menekankan wakaf harus bermanfaat berkelanjutan. Analisis ini menunjukkan wakaf Pak Antoni bisa memberikan pahala jariah jika prosedur diikuti dengan benar, karena manfaat ruang belajar akan terus dirasakan anak-anak kampung. Solusi yang dapat kita berikan dari permasalahan utama yang dihadapi oleh Pak Antoni adalah: pertama, kita dapat memeriksa legalitas dari tanah di notaris untuk memastikan bebas sengketa. Yang kedua, kita dapat memilih nazir berpengalaman, misalnya pengurus masjid dengan rekam jejak yang baik. Yang ketiga, buat akad wakaf tertulis dengan saksi untuk kejelasan hukum. Yang keempat, pantau penggunaan wakaf melalui rapat rutin dengan pengurus masjid. Yang terakhir, berdoa agar niat tetap ikhlas untuk ibadah. Solusi dari permasalahan yang kami angkat: 1. Verifikasi sertifikat tanah notaris untuk memastikan bebas sengketa. 2. Lakukan akad wakaf lisan atau tertulis. Contohnya, saya wakafkan tanah ini untuk ruang belajar di hadapan 2 saksi, misalnya imam masjid dan
Kami menyarankan agar Pak Antoni ikhlas kasih sepedanya biar nggak menyesal. Bisa nggak cara ini dipakai biar wakaf tanah Pak Antoni juga ikhlas? Bagaimana temannya? Temannya kelompok satu paham nggak apa pertanyaan yang disampaikan oleh Meisha? Paham? Paham? Sudah siap untuk menjawab? Boleh, silakan. Siapa yang menjawab? Oh, silakan menjawab. Jawabannya ya, ikhlas dalam hibah sepeda, tapi berdoa sebelum dan kita pakai untuk pemakaman. Aku juga harus niat ikhlas hanya insya Allah, dan niatnya itu bukan untuk pamer. Oke. Bagaimana Meisha? Apa terjawab kelompoknya Meisha? Sudah terjawab alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi yang diajukan? Ayo, ada yang bertanya lagi di kelompok 2? Ada nggak pertanyaan untuk kelompok 2? Boleh, silakan. Untuk kelompok 2, Ya. apabila wakaf tanah Pak Antoni tidak dikelola dengan baik, apa masalahnya? Dan bisa nggak dikasih solusi sedekah tetapi pakai lembaga tetap saya? Kelompok 2, bisa terdengar tadi pertanyaannya? Bisa? Bisa? Oke, silakan menjawab kelompok 2. Izin menjawab. Kalau wakaf tanah tidak bisa dikelola dengan baik, uang belajar bisa rusak dan tidak terpakai, pahala juga terhenti. Solusi sedekah pakai panti asuhan terpercaya bisa dipakai untuk wakaf dengan pilih pengurus masjid yang jujur. Contohnya, sedekah buku ke sekolah versus wakaf tanah, keduanya butuh pengelola yang baik. Bagaimana? Terjawab? Terjawab? Oke, sudah? Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kelompok sudah menyampaikan. Sekarang kita ke kelompok hibah dan hadiah. Silakan yang mendapatkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil dari kelompok kami. Jurusan kami itu pemberian sepeda motor kepada Rudi. Dari skenario kasus dengan judul pemberian sepeda motor kepada Rudi, kami mendapat jawaban dari sumber-sumber yang kami baca. Pemberian sepeda motor Pak Antoni pada Rudi adalah hibah karena memindahkan kepemilikan secara permanen untuk kebutuhan sekolah. Hibah memerlukan ijab kabul, harta milik sendiri, dan niat ikhlas. Hadiah lebih sederhana untuk silaturahmi tanpa akad formal. Syarat-syarat hibah itu sepeda harus lunas tanpa paksaan. Kalau rukunnya itu ada Pak Anton sebagai pemberi, si Rudi itu dari penerima, dan sepeda itu sebagai harta. Jika masih kredit, hibah tidak sah. Dalil dari permasalahan ini itu ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 38, mendukung pemberian kepada kerabat. Ada beberapa solusi dari permasalahan ini. Yang pertama, pastikan sepeda motor lunas dan atas nama Pak Anton. Yang kedua, lakukan ijab kabul. Sebagai contoh, saya hibahkan sepeda ini. Rudi menjawab, saya terima. Yang ketiga, libatkan dua saksi, misalnya orang tua atau tetangga untuk kejelasannya. Yang keempat, serahkan dokumen kepada pemilik seperti BPKB atau STNK kepada Rudi. Yang terakhir, pastikan niat ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya memberikan ponsel bekas kepada sepupu yang kesulitan belajar online karena tidak punya gadget. Jadi prosesnya dimulai dengan memastikan ponsel lunas, lalu ijab kabul di depan keluarga sehingga penerima bisa menggunakan dengan nyaman tanpa khawatir sengketa. Ini hibah sepeda motor yang membantu Rudi bersekolah tepat waktu. Oke, saya dari kelompok 4 sebagai perwakilan akan mempresentasikan hibah dan hadiah dengan tema aspek emosional dan hukum
hikmahnya teman-teman, mempererat silaturahmi dan menambah kasih sayang keluarga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, saling memberilah hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari, pemberian ini juga mencerminkan keadilan dalam keluarga. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Resikonya, penyesalan jika niat tidak ikhlas atau lebih mengira pinjaman, memicu konflik keluarga emosional, sengketa hukum jika tidak ada ijab qabul atau saksi. Solusinya, yang pertama, pastikan niatnya ikhlas untuk membantu Rudi, bukan untuk pamer. Nah, yang kedua, lakukan ijab qabul dengan saksi, misalnya keluarga. Yang keempat, serahkan BKPB atau STNK untuk menegaskan pemindahan kepemilikan. Nah, yang terakhir, berdoa agar pemberian memperkuat silaturahmi atau ikatan keluarga. Begitu. Untuk contoh pribadi, sebagai yang kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari, pemberian sepeda motor dengan ikhlas mengajarkan kita untuk silaturahmi. Seperti saat saya memberikan buku bekas kepada teman saya tanpa mengharapkan balasan, yang membuat hubungan lebih dekat. Jika tidak ikhlas, risikonya konflik besar. Tapi jika tulus, pahala akhirat terjamin. Nah, ini mengingatkan saya untuk selalu memeriksa niat sebelum berbagi. Nah, dari presentasi kita berdua, ada yang boleh dipertanyakan? Silakan teman-teman. Silakan. Boleh. Kelompok 2 ingin bertanya ke siapa? Kelompok 3. Ke kelompok 3, boleh silakan. Apa masalah kalau sepeda motor Pak Anton dikasih ke Pak Rudi tanpa saksi? Dan bisa nggak sih cara itu dipakai buat wakaf tanah biar nggak jadi sengketa? Yang dulu pertanyaannya bagaimana? Bisa menurutnya? Sudah ada jawabannya? Boleh, silakan dijawab. Nanti. Kalau tanpa saksi, tiba sepeda sila bikin salah paham. Seperti Rudi kira pinjaman, sama dengan wakaf tanah. Tanpa saksi atau dokumen bisa disengketa keluarga. Solusi pakai saksi dan akad jelas untuk bebas dan wakaf. Seperti daftar ke BWI untuk wakaf. Contohnya Bank Indonesia dengan saksi, mirip wakaf tanah dan dokumen. Bagaimana? Cukup? Boleh. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi untuk kelompok 4? Oke, boleh. Pak Irus. Apa Pak Irus? Pertanyaannya? Wah, sepeda bikin Rudi dan Pak Antoni makin dekat. Bisa nggak bapak sepeda kami untuk anak yatim, bikin keluarga juga? Boleh. Diulang lagi boleh ya? Jawab lagi. Pelan-pelan bacanya lebih cepat lagi. Bah, sepeda bikin Rudi dan Pak Antoni makin dekat. Bisa nggak bapak sepeda kami untuk anak yatim, bikin keluarga juga? Oke, boleh dijawab kelompok 4 sudah? Bisa kelompok 4 menjawabnya? Bisa, boleh dijawab silakan. Jawaban dari kelompok 6, hibah sepeda dapat mempererat keluarga sesuai dengan hadis Bukhari. Saling memberi hadiah dapat menambah kasih sayang. Sedekah untuk anak yatim membuat keluarga menjadi akur. Jika Pak Anton mengajak keluarga untuk berdoa bersama, menumbuhkan kepedulian. Sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 262. Seperti contoh sedekah donasi bencana mampu membuat keluarga menjadi kompak, seperti hibah konser. Bagaimana kelompok yang bertanya? Terjawab? Jawab. Oke, silakan. Oke, Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema terakhir kita yaitu tentang sedekah. Silakan maju untuk kelompok yang sedekah.
jawaban. Yang pertama, sedekah adalah pemberian sukarela harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya meliputi harta halal, uang bonus dari pekerjaan guru tersebut, niat ikhlas tanpa riya dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Hal tersebut kita ambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 262. Hikmah sedekah adalah pahala berlipat ganda, membersihkan harta dari dosa dan membantu yang membutuhkan seperti anak yatim. Hal tersebut kita ambil dari buku fikih halaman 130 Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Untuk efektif, sedekah amal harus disalurkan ke panti asuhan terpercaya agar dana benar-benar untuk biaya sekolah, mencegah penyalahgunaan dan memaksimalkan manfaat sosial. Nah, kita juga ada solusi nih. Yang pertama, pastikan uang bonus tersebut halal dari pekerjaan guru. Tentukan jumlah sedekah, misalnya 10% dari bonus. Saran yang ketiga, serahkan ke panti asuhan harapan jaya yang memiliki program pendidikan. Yang keempat, minta tanda terima atau laporan penggunaan dana. Yang kelima, berdoa agar sedekah diterima sebagai ibadah. Kita juga ada tambahan nih contoh agar teman-teman lebih paham. Seorang siswa menyumbang sebagian uang saku untuk membeli buku tulis bagi teman kurang mampu di sekolah. Dengannya ikhlas membantu belajar mereka. Dana diserahkan ke guru kelas untuk distribusikan. Mirip sama sedekahnya Pak Antoni, tapi bedanya kalau Pak Antoni ini fokus pada pendidikan anak yatim. Dari kelompok 6, judul besarnya adalah manfaat sosial dan distribusi uang. Permasalahan utama yang kami angkat adalah bagaimana memastikan sedekah uang Pak Antoni untuk anak yatim tidak disalahgunakan dan memberikan manfaat sosial maksimal. Caranya agar tidak disalahgunakan, pertama itu pilih panti asuhan yang dimana kalau hasil laporan keuangan itu transparan. Nah, yang kedua, serahkan dananya itu via transfer bank resmi dengan ada bukti transaksinya. Yang ketiga, pastikan niat ikhlas tanpa memamerkan jumlah sedekah yang ingin diberikan. Yang keempat, tanyakan rencana penggunaan dana. Misalnya, dananya untuk beli buku sekolah. Yang kelima, ajak keluarga berdoa agar sedekahnya itu bermanfaat. Nah, dari manfaat sosialnya sendiri, sedekah uang Pak Antoni untuk anak yatim memberikan manfaat sosial seperti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan. Sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah ayat 262 yang menekankan sedekah tidak boleh dipikul dengan riya atau menyakiti penerima. Ini menciptakan masyarakat yang lebih adil, seperti saat donasi untuk korban banjir di Lampung membantu keluarga membangun kembali kehidupan, memperkuat solidaritas dan kepedulian antar warga. Secara pribadi, ini mengajari kita bahwa sedekah kecil bisa berdampak besar pada kesejahteraan sosial. Dari presentasi kami ada yang ditanyakan dari kelompok, boleh kelompok 1 ini bertanya ke kelompok 5, boleh silakan Mina. Sebelumnya saya bertanya, saya dengar dari kelompok 1 dimenangkan untuk kelompok 5. Kan tadi menjelaskan tentang bagaimana kalau Antoni itu memberikan jumlah uang seperti sedekah, solusi sedekah yang sudah dijelaskan. Apa sih bedanya dengan mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid dan manakah manfaat yang lebih lama di antara kedua itu? Jawaban tersebut akan dibantu oleh rekan saya. Oke, sudah ada jawabannya dari pertanyaan Bima tadi. Nomor 1 sudah. Ya, silakan menjawab. Menjawab, wakaf tanah yang ruang belajar yang bermanfaat paling lama, seperti anak-anak belajar agama terus menerus sesuai dengan hadis. Sedekah jariah terus mengalir setelah meninggal. Hadis riwayat Muslim. Sedekah uang untuk anak yatim hanya dipakai sekali, misalnya buat beli buku. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Wakaf lebih lama manfaatnya. Contohnya, wakaf untuk di perpustakaan versus sedekah untuk uang saku. Bagaimana kelompok 1 terjawab? Terjawab. Oke, boleh.
Terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan? Oke, boleh. Bertanya untuk kelompok 6. Kalau sedekah uang Pak Anton nggak sampai ke anak yatim, apa solusi kalian? Dan bisa nggak cara kami bikin juga sepeda dengan saksi dipakai? Oke, boleh. Teman-teman ya? Oke, boleh. Silakan Jatra. Kalau sedekah nggak sampai, resikonya disalahgunakan. Jadi harus kasih ke panti asuhan terpercaya dan minta bukti. Quran surat Al-Baqarah ayat 262. Cara hibah dengan saksi bisa dipakai untuk sedekah. Misalnya serahkan uang di depan saksi biar jelas. Contoh, hibah buku dengan saksi, mirip sedekah donasi dengan bukti transfer. Sudah. Oke, bagaimana terjawab semuanya? Terjawab. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita menutup diskusi kita dengan tepuk tangan lagi. Bagus sekali penyampaian pemecahan masalahnya. Sebelum nanti Ibu akan memberikan penguatan materi tentang apa yang sudah kita bahas, tapi sebelum itu boleh kalian memberikan tanggapan dulu. Ada komentar nggak tadi tentang diskusi kita ini? Boleh, silakan. Apa? Oke, boleh kan ya? Ada lagi tanggapan? Ada lagi? Mungkin tanggapan? Sudah? Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah jelas. Sekarang boleh kita melihat semua HP-nya disimpan kembali, boleh ditaruh dulu, dilaci dan sebagainya. Sekarang kita melihat dulu ke poin yang diberikan. Sudah ya? Nah, kita tadi membahas tentang pelepasan dan peralihan harta kepemilikan. Ada sedekah, ada hibah dan hadiah, ada wakaf. Tadi kasus yang Ibu tampilkan ini adalah tentang guru di Bangsa Sewu, yaitu Pak Antoni. Kasusnya begini, Pak Antoni ini adalah seorang guru di Bangsa Lampung Timur. Pak Antoni baru saja menerima bonus akhir tahun nih, dapat bonus gede, terus kemudian ingin menggunakan harta itu untuk berbagi sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi beliau bingung bagaimana cara berbaginya, nanti benar atau enggak, tepat atau tidak. Sekarang ini permasalahannya yang pertama, Pak Antoni ingin memberikan sepeda motor lamanya ke adiknya, yaitu si Rudy. Kemudian yang kesulitan berangkat ke sekolah karena tidak memiliki kendaraan. Pak Antoni bertanya-tanya apakah ini termasuk hadiah atau hibah. Bingung beliau ini. Ngasih hadiah ke adiknya tapi bingung itu hadiah atau hibah. Terus kemudian bagaimana proses dan sesuai syariatnya. Kemudian yang kedua, Pak Antoni ingin menyumbangkan uang bonusnya untuk membiayai pendidikan anak-anak yatim di panti asuhan yang berlokasi di dekat rumahnya. Dia ingin memastikan dana yang diberikan ke anak yatim itu sampai ke apa? Ke orang yang tepat. Lalu yang ketiga nih, Pak Antoni punya sedikit tanah. Beliau itu ingin mewakafkan tanahnya itu untuk ruang belajar tambahan di Masjid Al-Hidayah di kampungnya. Untuk kasus-kasusnya Pak Antoni khawatir, ragu beberapa hal. Bagaimana memastikan ini sesuai hukum, bagaimana syarat dan rukunnya supaya tidak batal, terus kemudian menjaga niat Pak Antoni supaya tidak tombol riba. Jadi jawaban-jawaban tadi sudah dipecahkan oleh 6 kelompok ya? Benar sekali. Sekarang coba sih sedikit lihat dari sini. Untuk menguat materi yang sudah kalian bahas, ada sedekah, ada hibah dan hadiah, ada wakaf. Semuanya ini adalah tentang berbagi, peralihan harta dari orang yang satu ke orang yang lain. Semua
mencari ridho Allah, dan orangnya itu difokuskan kepada orang yang membutuhkan kalau sedekah. Niatnya karena Allah dan yang membutuhkan. Kemudian ada hibah dan hadiah. Hibah dan hadiah itu diberikan secara sukarela oleh untuk individu. Letak perbedaannya di mana? Hibah nih, hibah itu hampir mirip dengan wakaf. Tapi kalau hibah itu boleh untuk perorangan atau untuk umum. Tapi lebih ininya ke untuk orang atau individu. Sedangkan niatnya tadi adalah untuk ikhlas karena Allah. Tujuannya untuk hadiah, hadiah itu diberikan untuk individu. Identiknya hadiah itu diberikan kenapa? Karena untuk tanda kasih sayang. Karena kasih sayang terus membantu sama lagi sih identik banget. Mempererat hubungan sosial. Ada lagi apa hadiah? Mungkin kalian juara satu dikasih hadiah oleh guru, kalian ulang tahun dikasih apa itu? Apresiasi. Karena apa namanya juara, karena prestasi, sehingga itu adalah bentuk hadiah. Nih, ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah. Yang terakhir adalah wakaf. Wakaf ini yang agak beda. Di antara nanti ini tahu gak sih amal jariah itu apa ya? Amal jariah? Ketika kita meninggal, maka ada amal yang tidak akan terputus, yaitu amal jariah. Kalau yang tadi ini boleh terputus, sedangkan yang tadi ini yang akan jadi amal jariah karena berbentuk wakaf. Wakaf itu adalah tujuannya untuk dimanfaatkan oleh orang umum. Bentuknya biasanya itu apa biasanya? Tanah, terus apa lagi ya? Benda. Semisal nih ada masjid ya, diwakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Nah itu selama masjid itu digunakan untuk ibadah, digunakan untuk hal-hal baik, maka walaupun orang yang pemberi wakafnya tadi sudah meninggal, amalnya tetap mengalir. Itu perbedaannya. Jadi kalau ini boleh individu, ini individu, ini individu, ini untuk masyarakat. Kemudian ini boleh dari penerimanya. Penerima sedekah, fakir miskin dan umum, hibah ini individu, hadiah itu individu, sedangkan wakaf adalah masyarakat. Kemudian contohnya, contoh kasus sedekah tadi itu dari Pak Anton. Jadi apa ya sedekahnya Pak Anton tadi? Sedekah Pak Anton apa? Sedekah yang mana sedekah? Yaitu apa? Untuk anak yatim. Ngasih apa Pak Antoni ke sedekahnya? Ngasih uang untuk anaknya. Oke, berkelanjutan untuk belajar. Kemudian hibah atau hadiah kasusnya Pak Antoni tadi. Sepeda motornya Pak Antoni itu hadiah atau hibah? Hadiah atau hibah? Hibah. Kenapa hibah? Karena apa? Kalau memberikannya secara sukarela. Terus kemudian ada akadnya dan kepemilikannya langsung beralih ke rugi. Yang wakaf tadi contoh dari Pak Antoni apa? Memberikan sebidang tanah yang itu bermanfaatnya jangka panjang. Gimana? Sudah paham semua tentang materi kita hari ini? Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Silakan semua buku ditutup dan buka HP-nya.
Sudah, boleh kita mulai. Belum, Bu. Bagaimana Aulia? Sudah Aulia? Coba. Depan Aulia. Sudah, sebaliknya sudah siap semua? Siap ya? Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditampilkan untuk evaluasi. Nanti kita simpan ke sistem, jadi nanti itu yang akan jadi penilaian kalian ya. Ya, Bu. Aduh. Ya siap. Olahraga tadi. Waktu berjalan tuh sebelah sana. Maju, boleh maju yang berkata. Di sini ada waktunya, di sini dilihat nih, di sini ada waktunya. Coba lihat. Sedekah nggak ikhlas. Yes, 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 yes. Enggak ikhlas aja. Oke, lagi ya. Gigi. Yuk, perhatikan waktunya. Oke, ada yang salah. Ada yang makhluk. Oke, Amel ya. Oke, lanjut. Hibah adalah hibah sama wakaf, perbedaan hibah dan wakaf. Oh, beda sama hibah dan wakaf.
kawin. Berapa? Orang kaya. Tapi mau kembali orang kaya saya. Dalam hibah pemberian dapat dibatalkan, hibah dapat batal jika hibah itu bisa batal. Boleh duduk semuanya. Juara pertama dari 3 ada Alif, ya, tepuk tangan dulu. Ada Ella, tepuk tangan. Dan terakhir Oke, silakan simpan dulu HP-nya. Kita sudah di tempat pembelajaran. Simpan dulu HP-nya. Kita sudah di tempat pembelajaran. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Kemudian hari ini kita akan mengambil kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Coba sih kalian ini rumusan dulu kesimpulannya. Dah, yuk. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ayo. Siapa? Silakan memberikan kesimpulan. Silakan Aulia, boleh memberikan kesimpulan. Silakan Aulia, boleh berdiri Aulia. Pemberian harta secara sukarela kepada seorang tanpa mengharapkan imbalan dilakukan saat pemberian masih hidup dengan tujuan kebaikan atau membantu. Oke. Boleh tepuk tangan. Oke, kesimpulannya keempatnya itu adalah cara kita untuk memberikan harta dari orang ke satu, orang ke dua. Dan semuanya itu adalah bernilai ibadah. Dan salah satunya dari keempat itu ada yang bernilai amal jariah, yaitu ada wakaf. Oke. Kemudian ibu ingin bertanya, ada nggak sih hal-hal baru yang kalian temukan setelah mempelajari ini? Ada nggak? Ada. Apa saja hal-hal barunya yang kalian temukan? Perbedaan sedekah, perbedaan sedekah dan zakat boleh. Apa lagi yang kalian temuin? Hadiah dan hibah, terus hibah dan wakaf, terus belajar ikhlas, hikmah-hikmah dari perbuatan itu ya. Oke, boleh. Kemudian nak, jangan lupa kita sudah mempelajari hal-hal baik ya. Yang terakhir, kita harus menerapkan semuanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah hal-hal yang baik. Ulang lagi dari pertama tadi itu, ketika kita sudah mempelajari ini, harapannya adalah kita menjadi muslim yang bukan hanya mencari uang, tapi pandai membagikannya supaya berkah. Untuk materi minggu yang akan datang, yaitu tentang jual dan beli, jual beli ya. Nah, silakan persiapkan materi untuk minggu depan. Sekarang yuk kita mulai persiapan untuk pulang. Silakan untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Lah.